Saya tidur, tapi ketika saya tidur, saya terus-terusan bangun, Bang. Mau itu jam 1, mau itu jam 2 atau jam 3. Saya terus-terusan bangun. Ternyata sebelah saya tuh ibu-ibu bangun juga. Bangun, dia mau ke toilet, mau buang air kecil. Pas dia bangun, ternyata dia ngetok pintu selama 3 kali. Tok, tok, tok gitu. Dibuka, dia nggak ngeliat apa-apa, cuman mata dia tuh tertuju sama sebelah pohon itu loh. Ada sosok hitam menyerupai almarhum suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Tapak Pelacak Misteri bersama gua Gumoro. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Mbak Alifah yang akan menceritakan pengalamannya di saat acara family gathering Ya, betul. dari perusahaannya yang mana tujuannya di Bandung ya? Bandung. Tepatnya Di Pengalengan. Tapi sebelum kita mendengarkan kisahnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi nomor WhatsApp kami yang tentunya sudah ada di deskripsi, atau bisa juga menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap di subscribe, komen, dan share. Kita langsung aja ke narasumber kita, Mbak Alifah, untuk mendengarkan kisahnya. Gimana itu Mbak ceritanya? Jadi sebelum keberangkatan H-2, mata saya bengkak di sebelah kiri. Tetapi mata bengkaknya itu nggak merah, cuman kayak mata bengkak aja. Waktu tiba untuk keberangkatan family gathering, tepatnya di tanggal 4 Agustus di hari Jumat. Kita berangkat di 4 dan 5 Agustus. Kita berangkat, kita berkumpul di kantor sehabis sholat subuh. Itu belum ada kejanggalan, kita naik seperti biasa, kita happy-happy di dalam bis, kita tertawa, kita nyanyi-nyanyi. Ke Pengalengan sekitar butuh waktu 6 jam. 6 jam perjalanan, kita sampai di villa lah untuk beristirahat. Sholat zuhur, makan siang. Tetapi kan sebelum kita memasuki kamar, kita kan disuruh berfoto-foto atau video. Tapi di situ saya fokus melihat ke titik kamar yang saya tidak tahu kalau tempat itu tempat saya. Saya melihat fokus, ternyata di situ ada wanita cantik sekali di kamar tersebut di depan pintu. Tapi saya tetap berpikiran positif. Oh mungkin itu pengunjung lain. Di situ semua pada berfoto-foto, senang-senang. Waktu pembagian kamar, saya dan teman-teman saya, khususnya di situ ada sekitar 9 orang di kamar itu, menaiki tangga utama, yaitu tangga pertama. Saya naik ke atas, dibuka pintunya. Ya pada umumnya masuk ke kamar seperti biasa. Kita beristirahat sampai jam 3 sholat asar. Habis sholat asar kita seperti biasa, kita turun ke bawah, kita happy-happy, kita senang-senang di situ. Tapi
firasat saya emang sudah nggak enak di situ. Udah mulai ada kejanggalan. Udah gitu kita kan ada permainan yaitu Flying Fox. Tapi di situ saya nggak main karena emang dari villa itu saya merasa ada yang ngikutin. Habis itu semua pada main Flying Fox, tapi saya diem aja. Saya bilang ke itu, nggak usah, saya mau diem aja di sini, saya mau duduk. Udah gitu, udah bermain semua, udah selesai bermain Flying Fox itu sekitar jam 5. Jam 5 kita kembali ke villa, kita mandi, bersih-bersih, kita ngobrol, sholat maghrib. Habis itu waktu malam pun tiba, semua disuruh makan malam, tetapi saya keluar dari kamar itu belakangan. Keluar dari kamar belakangan, habis itu saya turun sendirian, tapi saya melewati tangga yang kedua. Yang kedua, habis itu saya turun sendirian, tidak sama siapa-siapa, sendirian turun untuk mengambil makanan, untuk makan malam. Sesudah ngambil makanan, habis itu saya memutuskan untuk ke kamar karena emang badan saya udah nggak enak, kayak pengen pingsan, udah berat palanya. Habis itu saya tiduran sejenak, sekitar jam 7-an. Habis itu saya turun ke bawah karena emang ada acara utama di situ. Ada acara utama, kita happy bareng, menyanyi bareng, berjoget bareng. Tetapi di situ saya sendirian aja. Saya duduk pas dengan tangga kedua yang langsung turun, Bang. Langsung turun, langsung duduk di situ. Ditawarin duduk bareng nggak mau, ditawarin minuman atau makanan tidak mau, pengen diem aja, bengong saya keadaannya. Habis itu saya langsung dipanggil oleh teman saya, Alifah, sini, jangan sendirian, nanti kamu kenapa-kenapa, kamu kan iga jarang, dia bilang begitu. Saya ke belakang, saya duduk, tapi pandangan saya fokus sama tembok sebelah sana. Ternyata tembok sebelah sana isinya kuburan, Bang. Habis itu sesudah habis duduk, tiba-tiba saya merasa bosan. Saya langsung ke atas sendirian. Tiba-tiba ada teman saya yang datang ke saya. Ngapain di sini? Jangan di sini sendirian, nggak boleh perempuan di sini sendirian. Udah sana, saya mengusir, Bang. Udah sana, pergi saja. Ngapain di sini? Udah gitu, saya lari ke depan pintu, tempat pintu kamar saya. Habis itu saya berfoto-foto lah di situ, memvideoi pemandangan malam. Ternyata malam kan bagus sekali untuk divideoin. Di situ saya udah selesai video, foto, saya mau masuk ke kamar karena udah merasa ngantuk. Saya tidur di posisi paling pojok dekat tembok pembatas, kayak pembatas sebelahnya kan memang itu di tempat duduk. Berarti villa itu sebelahnya kuburan gitu, cuma disekat sama tembok gitu. Disekat sama tembok. Jadi kan ada kamar 1, kamar 2. Saya posisinya di kamar 2. Jadi di tengah-tengah sini tuh kayak tempat nongkrong gitulah, ada bangku, ada meja, ada wastafel pada umumnya. Baru sebelah sananya kamar utama, yang kamar pertama sebelahnya baru kuburan. Habis itu saya tidur, tapi saya merasa tiba-tiba kok mual perutnya, mencium bau minyak angin. Habis itu saya bangun, langsung bilang teman saya,
Alifa, kamu kenapa? Kok muka kamu hitam? Udah hitam, terus pucet. Kamu sakit? Gitu. Saya bilang, enggak, saya nggak sakit. Saya baik-baik aja. Emang iya muka saya hitam? Saya bertanya seperti itu. Habis itu, iya, kamu mau diobatin nggak? Saya panggil ya Bapak Y. Habis itu saya dipanggil oleh teman saya. Tiba-tiba saya keluar muntah, tapi muntahnya itu segumpal ludah aja, tidak ada nasi atau apa, kan saya habis makan malam, cuman ludah aja. Habis itu tangan saya dipencet ini bang, cukup kencang sih, cukup kencang. Habis itu dipencet ininya, muntah terus sampai beberapa menit. Udah gitu saya sebelum dimasuki oleh hal yang seperti itu, saya melihat ada sosok almarhum ayah saya di ujung sebelah sana sama temennya yang lagi bergandengan. Habis itu saya nunduk ke bawah, saya merasa sedih. Entah kenapa saya merasa sedih. Habis merasa sedih, langsung perempuan itu masuk. Saya ini diceritain sama teman saya yang ada di situ. Saya dimasuki, saya nangis. Pak Iya ini menanyakan dengan bahasa Sunda yang artinya, kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Jangan ganggu teman saya. Dia bilang ke ini pengen menyampaikan, cuman dari diri saya menolak, tidak mau menyampaikan. Habis itu dia bilang, saya merasa kayak dia bilang, tolong jangan membuat kericuhan di sini. Ini wilayah saya. Habis itu udah mulai sadar, perlahan-lahan dibacain surat-surat, pokoknya diobatin lah. Habis itu saya merasa kayak antara mau hidup mau mati, karena emang itu situasinya dingin banget bang. Saya merasa dingin, sampai saya dikasih sweater 3 lapis itu nggak mempan, kayak kena penyakit hipotermia. Habis itu tetap diobatin, semuanya dipegang, palanya, di tangannya diobatin, emang kayak mau hidup atau mati gitu. Begitu cepat-cepat dibawa masuk, masih tetap ditanganin karena emang setengah masih mau masuk atau enggak perempuan ini. Udah gitu, udah hampir sepenuhnya sadar, saya nengok ke pintu, masih penasaran itu ayah saya atau bukan. Nengok ke pintu, masih ada, masih ngeliatin saya. Udah gitu, habis saya nengok begini, saya baca itu sholawat, pokoknya semua saya bacain, apapun itu. Lama-lama tenang, hatinya tenang. Habis saya baca doa-doa, terus sedikit-sedikit mulai sadar. Habis itu saya langsung beristirahat tidur. Saya tidur, tapi ketika saya tidur, saya terus-terusan bangun bang. Mau itu jam 1, mau itu jam 2 atau jam 3. Saya terus-terusan bangun. Ternyata sebelah saya tuh ibu-ibu bangun juga. Dia mau ke toilet, mau buang air kecil. Pas dia bangun, ternyata dia ngetok pintu selama 3 kali. Tok, tok, tok gitu. Dibuka, dia nggak ngeliat apa-apa. Cuman mata dia tuh tertuju sama sebelah pohon itu loh. Ada sosok hitam menyerupai almarhum suaminya, yang tadinya yang berpegangan tangan sama ayah saya. Nah di situ dia langsung nutup pintu, dia langsung kembali tidur. Jadi teman saya itu ngelihat saya, dan teman saya itu tidurnya kayaknya tenang banget, padahal
saya nggak tenang tidurnya, terus-terusan bangun. Mau jam 1, jam 2, atau jam 3 tuh terus-terusan bangun sampai menjelang pagi. Udah gitu waktu pagi pun udah tiba, terus semua pada siap-siap untuk arung jeram. Kita happy-happy lagi setelah malam itu terjadi. Habis itu saya bersiap-siap. Ada salah satu bapak-bapak yang nanya ke saya, "Neng, kok matanya udah nggak bengkak? Kamu apain?" Saya kaget. "Emang mata saya udah nggak bengkak, Pak?" Saya lihat ke cermin. Oh iya, mata saya udah nggak bengkak. Kenapa nih? Saya kayak merasa aneh. Tapi pikiran saya, mungkin emang udah dikasih obat tetes mata kali semalam. Jadi ya udahlah, nggak pikiran negatif gitu, udah positif aja. Jadi kita happy-happy lagi. Kita main arung jeram itu sampai sekitar jam 10. Jam 10 kita selesai main arung jeram tuh. Kita bersih-bersih, siap-siap untuk pulang. Siap-siap, pokoknya prepare lah segala macamnya. Keluar dari kamar itu saya pukul jam 11 bang, jam 11 siang. Kita naik ke bis, barang-barang dimasukin ke bis semua. Kita jalan habis sholat zuhur. Kita jalan. Saya di situ pas ninggalin villa itu tidak mengucap salam, terus tidak mengucap pamit. Saya pergi dulu, jangan ada yang ngikutin saya. Saya tidak bilang seperti itu. Jadi saya main pergi aja. Udah gitu, habis saya naik ke bis, saya dengerin musik. Sama perjalanan itu kita ke daerah kayak pegunungan gitulah. Kita berfoto-foto di situ. Udah gitu kita foto-foto, kita senang-senang, kita makan di situ. Sekitar jam 3 sore kita siap-siap untuk pergi pulang. Selama perjalanan pulang itu kita kan mampir dulu ke tempat oleh-oleh. Pas mau mampir itu saya merasa badan saya itu masih berat. Saya bilang ke sebelah saya, teman saya itu sebelah saya, bilang, "Kok saya badannya berat? Nggak tahu kenapa ini berat banget. Coba minum obat kali, pusing." Udah sebilang itu, saya lihat kan jendela kan posisi ditutup ya bang. Saya buka, saya ngeliat ada perempuan yang ada di villa tadi. Berarti masih ngikutin? Masih saya buka, kok ada di sini dia. Bikin positif aja udah. Mungkin emang haluan aja lah. Terus saya tutup lagi. Kita berhenti di tempat oleh-oleh. Itu kan udah mau maghrib, sekitar jam 5 lah. Karena perjalanannya jauh untuk turun ke bawah. Kita istirahat dulu di tempat oleh-oleh sekalian menunggu maghrib. Saya bilang ke Pak Y tadi yang ngobatin saya. Saya bilang, "Pak, kok badan saya berat ya? Tolong dong Pak diituin lagi. Soalnya tadi saya ngeliat perempuan yang ada di villa tadi." "Oh yaudah sini, diobatin ininya, di belakangnya diituin." Pokoknya udah itulah. Saya udah merasa enakan. Habis itu saya balik ke tempat duduk saya yang semula tadi. Udah gitu saya menikmati pemandangan lah, kan udah jalan udah ngikutin. Habis itu saya kayak masih merasa gak enak. Terus-terusan merasa mual. Tapi saya coba minumin antimo, saya tidur. Kan saya posisi tidurnya kan ke jendela, nyender ke jendela. Saya kan kalau tidur kan nggak mau dilihat orang, jadi saya tutup begini. Tapi posisi kan hording ada di telinga saya nengok ke jendela, masih ada perempuan itu ngikutin. Kalau pokoknya cantik banget bang. Udah gitu kan malam pasti orang-orang pada nggak ngeliat dong. Saya nanya dong,
ke ke belakang saya, ibu ngelihat gak ada perempuan? Enggak, orang nggak ngelihat. Oh yaudah deh, pikir positif aja. Udah gitu sampai kita perjalanan sampai Jakarta itu pukul 9 malam. Saya langsung pulang ke rumah, saya tidur. Habis paginya ada keponakan saya bilang, kakak bawa temennya ke rumah. Perasaan saya, enggak, saya nggak bawa temen, kakak nggak bawa temen, itu ada di belakang. Saya kan merasa, duh, siapa nih yang ngikutin saya gitu. Udah gitu hari Minggunya kan saya masuk kerja. Saya minta tolong lagi ke payet tersebut. Udah gitu dibersihin lagi secara total, dan alhamdulillahnya besoknya juga sudah tidak diganggu lagi. Jadi kejadian itu yang sosok perempuan ini emang ngikutin sampai rumah ya? Iya, sampai rumah. Tapi efeknya ke mbaknya alhamdulillah nggak sampai sakit atau gimana? Jadi dari cerita Mbak Alifa ini bisa kita petik pelajaran dimanapun kita berada, di tempat asing yang kadang kita baru datang, baru kita kunjungin, ya kita saling menghargai. Karena kan sejatinya kita hidup pasti berdampingan sama makhluk yang mungkin tidak kasat mata. Akhirnya kita harus undur diri. Terima kasih Mbak Alifah.